Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal yang saya ambil dari beberapa jurnal yang saya baca. Mungkin dari eh, jurnal ini mungkin dari beberapa jurnal yang saya baca, mungkin dari jurnal ini bisa saya sedikit pahami. Karena salah saya sudah membaca memahami isi dari maksud daripada jurnal itu. Itu jurnal pada rancangan sistem informasi tata kelola teknologi informasi perpustakaan. Itu adalah Marinda Desidia Budiman Universitas Teknologi Indonesia Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak Jatika Volume 2 nomor 1 tahun 2012. Nah, dari PPT yang saya buat itu yang pertama adalah latar belakang. Yang mana latar belakang ini perkembangan teknologi informasi sangat pesat dan berperan penting dalam pengelolaan data di berbagai bidang, termasuk pendidikan, proses pengelola perpustakaan SD 1 Tanjung Senang masih dilakukan secara manual. Apa? Pustakawan mencatat data buku, peminjaman, dan pengambilan secara konversi yang sering menimbulkan kesalahan data untuk meningkatkan efisien diperlukan sistem informasi berbasis teknologi seperti Slim MS Axia 8. Loh, bentar dulu ya, ini sedikit ngelek. Nah ini, dari latar belakang itu, saya memahami terkait perkembangan teknologi informasi secara besar itu berperan penting. Jadi, dan kemudian ada rumusan masalah dan juga tujuan. Apa itu menjadi rumusan masalah? Bagaimana menganalisis kelayakan sistem dengan menggunakan framework publik? Bagaimana hasil evaluasi tingkat keamanan sistem berdasarkan bit 5? Tunjukkan penelitian ini adalah mengevaluasi sistem dan menilai tingkat kematangan pembelaan TI di perpustakaan. Sebelumnya, dari tujuan penelitian ini, rumusan masalah dan juga tentang penelitian. Oh, rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah dan kemudian di sini ada landasan teori. Hmm, yang mana oh ya, landasan teori ini adalah audit sistem informasi. Hmm, adalah proses evaluasi terhadap sistem komputerisasi untuk memastikan efektivitas dan efisien kontrol. Oke, yang dimaksud adalah membangun evaluasi terhadap kooperasi untuk memastikan efektivitas dan efisien kontrol internal. Jadi, informasi ini sangat apa ya, kerangka kerja atau tata
tata kelola yang membantu sebuah sebuah kelompok ataupun adalah rangka kerja tata kelola TI yang membantu organisasi mencapai tujuan bisnis dengan memanfaatkan teknologi secara optimal. Nah, seperti itu. Dalam artian audit informasi adalah ini sangat penting untuk kita menginformasi terhadap sistem operasi. Bagaimana kita, sangat penting untuk kita mengetahui apa yang menjadi kekurangan dalam sistem operasi untuk dan menjadi apa yang menjadi kelebihan terhadap sistem operasi itu. Nah, untuk memastikan efektivitas dan efisien kontrol. Nah, seperti itu. Nah, COBIT 5 Control Objective for Information and Technology itu adalah kerangka kerja tata kelola TI yang membantu organisasi mencapai tujuan bisnis dengan manfaat teknologi secara optimal. Nah, yang dimaksud adalah organisasi itu punya tujuan dengan menggunakan COBIT 5 itu atau menjadi bagian organ dalam atau menjadi bagian penting untuk mencapai apa ya untuk mencapai apa yang kita inginkan seperti apa ya kita mempergunakan atau kita eh, mem- mempergunakan atau memanfaatkan teknologi itu secara baik, secara apa yang ingin kita lakukan atau seperti yang saya tulis di sini secara optimal. Dan kemudian ada metodologi penelitian. Nah, metode penelitian ini adalah meliputi satu, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang dimaksud adalah pengumpulan data ini kita sebelum sebelum meneliti, sebelum kita menulis jurnal ini, kita adalah meneliti terlebih dahulu, mewawancarai orang-orang ataupun oknum yang terlibat dalam itu. Dan kemudian observasi berkelanjutan dan kuesioner. Observasinya itu berkelanjutan dan kuesioner yang pastinya. Dan kedua itu adalah analisis data berdasarkan domain kognitif NEA01 dan NE02. Nah, ini analisis yang dimaksud dengan bibit 5 MEI dan ini yang dimaksud adalah bagaimana kita akan um, apa namanya mengetahui sistem kerangka yang dibutuhkan itu adalah apa ya yang seperti yang kita ketahui Codit 5 ini adalah kerangka kendala. Nah, itu perlu kita observasi terlebih dahulu atau perlu kita analisis apa yang menjadi kekurangan di sehingga praktiknya jurnal itu kemudian menggunakan metodologi diagnosis pekerjaan baik kerangka kerja penelitian cakup penelitian seperti itu sumber dasar dan sama juga seperti kesimpulan sistem Slim FS versi 8 sama seperti kerangka kerja penelitian mencangkup terhadap belakang permasalahan masalah studi semuanya itu ada kesimpulan. Ya mungkin itu sih Pak dari kesimpulan saya. Bentar, bentar.